Halo anak-anak ibu kelas 9, apa kabarnya semua? Sehat-sehat? Semangat belajar tetap? Nah, anak ibu, tentu minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pewarisan sifat, yaitu dalam persilangan monohibrid, intermediate, dan dihibrid. Nah, apakah kalian sudah dapat menyimak materinya? Apakah sudah dapat memahaminya? Kalau belum, silahkan kalian putar kembali videonya, simak kembali, pelajari kembali, supaya lebih mantap, supaya lebih baik nanti jika kalian menghadapi ujian. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan pada pewarisan sifat tersebut. Di dalam ilmu genetika ada beberapa kelainan pada pewarisan sifat. Yang pertama yaitu warna kulit. Yang kedua adalah cuping telinga. Yang ketiga adalah mengenai huruf V di dahi. Yang keempat adalah bentuk rambut. Yang kelima adalah buta warna. Dan yang keenam adalah hemofili. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, hari ini kita akan belajar dulu pertama mengenai warna kulit. Dalam pewarisan warna kulit, ternyata banyak gen yang terlibat dalam pewarisan warna kulit. Nah, dalam hal ini ada pewarisan warna kulit, banyak gen yang membawa. Dalam hal ini ditentukan ada 3, yaitu A, B, C. Untuk gen A, B, C itu adalah pembawa warna kulit melanin. Melanin itu adalah pembawa warna kulit gelap. Jadi kalau seseorang bergenotif A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, dia akan memiliki warna kulit yang sangat gelap. Sebaliknya kalau dia memiliki warna kulit A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, maka dia akan memiliki warna kulit yang sangat terang. Nah, bagaimana kalau kulit yang sawo matang? Kulit yang sawo matang itu adalah dia memiliki genotip yang warna kulit A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, di dalam buku kita boleh kalian perhatikan ada ini persilangannya. Nah, kelainannya di mana, Bu? Kelainannya adalah ketika seseorang dinyatakan itu albino. Albino itu di mana seseorang tidak memiliki pigmen kulit. Nah, ini adalah namanya kelainan. Nah, ini termasuk suatu penyakit. Karena apa? Karena orang ini adalah takut terhadap cahaya atau fotofobia. Jadi kalau dia sering terkena cahaya, dia akan mengalami kanker kulit. Nah, bagaimanakah yang albino ini adalah kalau dia gennya resesif A kecil, maka dia adalah akan albino. Nah, bagaimana kalau A besar itu adalah kulit normal, A besar, A kecil dia adalah carrier atau pembawa, sedangkan kalau dia A kecil, dia akan membawa sifat yang namanya albino. Itulah untuk pewarisan kulit atau pewarisan sifat atau kelainan pada pewarisan sifat ini. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah yaitu bentuk cuping telinga. Ada 2 jenis bentuk cuping telinga manusia. Ada yang menempel, ini cuping telinganya menempel, dan ada yang melekat. Ini adalah bersifat dominan. Dimana kalau seseorang itu cuping telinganya menempel itu dilambangkan dengan huruf G. Karena ini bersifat dominan, maka kalau dia gennya itu G besar, berarti dia itu adalah cuping telinganya menempel
Dan G besar G kecil juga cuping telinganya menempel. Dan yang ketiga adalah kalau G kecil itu adalah cuping telinganya terlepas. Nah, seperti ini. Itu adalah untuk cuping telinga. Nah, yang ketiga adalah bentuk rambut. Pewarisan pada bentuk rambut ini adalah pewarisan dominan tidak sempurna. Nah, di mana bentuk rambut ada keriting, ada ikal atau gelombang atau ombak-ombak, dan ada yang lurus. Nah, untuk rambut keriting ini, kalau dilambangkan dia dengan C, kalau dia berlambang C besar, itu adalah untuk rambut keriting. Dan yang kedua adalah C besar, C kecil, itu adalah untuk rambut gelombang atau ombak. Sedangkan C kecil itu adalah untuk rambut lurus. Nah, yang keempat adalah pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, ada kelainan pertumbuhan rambut pada dahi, di mana seseorang ada yang mempunyai huruf V di sini. Nah, dikatakan dengan Windows Peak. Nah, ini pada pertumbuhan ini Windows Peak itu ditandai dengan huruf W, di mana kalau seseorang memiliki gennya W besar dan W besar W kecil, nah, akan kita lihat kalau dia adalah memiliki W besar, berarti pertumbuhan rambut di dahinya itu adalah Windows Peak. Nah, sedangkan kalau W besar W kecil juga adalah Windows Peak, tetapi kalau dia adalah W kecil, maka itu pertumbuhan rambutnya itu tidak seperti huruf V yang ada di sini, ya. Itulah untuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, kelainan sifat yang kelima adalah mengenai buta warna atau color blind. Buta warna atau color blind umumnya ini banyak diderita oleh kaum pria. Tetapi ini sebenarnya diwarisinya dari ibunya, kalau ibunya itu carrier. Kenapa? Karena yang membawa sifat ini adalah kromosom X. Kita tahu dalam pewarisan sifat, gen pada kelamin itu adalah untuk wanita adalah XX, untuk pria XY. Maka apabila seorang wanita memiliki sifat buta warna atau color blind, umumnya itu akan diwariskannya pada anaknya yang laki-laki. Nah, kita lihat bagaimanakah pewarisan sifat pada color blind atau buta warna. Ini termasuk yang namanya dibawa oleh sifat pada kromosom X. Jadi lambangnya adalah untuk yang color blind total, itu lambangnya adalah XCB pada wanita. Sedangkan XCBX itu adalah untuk carrier, pembawa. Sedangkan XCB dan Y itu adalah untuk laki-laki penderita buta warna. Nah, apa ini buta warna? Buta warna adalah di mana seseorang tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Nah, kalau pada buta warna ini ada dua jenis. Ada buta warna total, color blind total, dan ada buta warna setengah. Maksudnya bagaimana? Kalau dia buta warna total, maka dia hanya melihat dunia ini dengan dua warna, hitam putih saja. Nah, sedangkan kalau buta warna setengah, dia masih bisa membedakan warna-warna, tapi warna-warna tertentu tidak bisa dibedakan. Misalnya, membedakan hijau dengan biru, atau merah dengan kuning, merah dengan orange, tidak bisa dibedakan. Ini adalah buta warna. Nah, yang terakhir adalah hemofili. Hemofili ini adalah kelainan pada darah, di mana
pada darah seseorang tidak memiliki zat penggumpal. Nah, ini sama seperti kalau belawin tadi, yaitu sifat hemofili terpaut pada kromosom X. Jadi lambangnya adalah kalau dia buta warna, kalau dia hemofili, lambangnya adalah XH XH. Kalau dia carrier XHX, dan kalau laki-laki hanya satu pun dia pembawa sifat hemofili XHY, dia sudah hemofili. Nah, inilah kelainan-kelainan pada pewarisan sifat yang mengakibatkan kelainan pada generasinya. Nah, Ibu harap ini kalian pelajari dengan sungguh-sungguh, karena banyak sekali bentuk soal yang bisa kita lihat, yang bisa kita sajikan, yang bisa kita temukan ketika kalian nanti menempuh ujian-ujian dimanapun kalian berada. Nah, jadi Ibu harap anak-anak Ibu, kalian sudah kelas 9, belajar lebih sungguh, tugas-tugas dikumpulkan, masuk tepat waktu ketika belajar, jangan telat-telat, supaya kalian jangan ketinggalan informasi. Nah, begitulah dulu pelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.